Di balik tirai waktu dan legenda, tersembunyi sebuah peradaban yang kisahnya jarang terdengar. Sebuah negeri yang digadang-gadang sebagai negeri para dewa dan kesatria selaka negara, nama yang bergaung dengan aura misteri dan keagungan. Bukan sekadar cerita dongeng, melainkan sebuah entitas yang, jika ditelusuri lebih dalam, menawarkan pelajaran berharga tentang harmoni, kebijaksanaan, dan keberlanjutan. Pernahkah Anda membayangkan sebuah masyarakat yang hidup selaras dengan alam, dikendalikan oleh prinsip-prinsip luhur, dan dihuni oleh individu-individu berintegritas tinggi? Ini bukanlah utopia belaka, melainkan potret selaka negara yang akan kita selami bersama dalam narasi ini. Sepanjang perjalanan ini, kita akan mengungkap rahasia-rahasia terdalam selaka negara. Mulai dari akar sejarahnya yang mitis hingga struktur sosialnya yang unik, serta bagaimana filosofi hidup mereka membentuk peradaban yang begitu mengagumkan. Kita akan menjelajahi bagaimana mereka berhasil mencapai kemakmuran tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi, menciptakan sistem pemerintahan yang berpusat pada kearifan, dan memupuk budaya yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan pencerahan ke sebuah negeri yang mungkin hanya ada dalam imajinasi, namun esensinya tetap relevan bagi dunia kita saat ini. Sejarah selaka negara terentang jauh ke masa lampau, jauh sebelum catatan sejarah modern kita dimulai, berakar dari mitos penciptaan yang mengisahkan turunnya para deva praja atau dewa penguasa yang membawa serta benih peradaban dan kearifan ke bumi. Menurut manuskrip kuno, Pustaka Dharma Selaka, yang konon ditulis pada milenium ketiga SM, Selaka Negara didirikan oleh Sri Chandraditya, seorang bijak sekaligus kesatria yang diyakini memiliki keturunan langsung dari para dewa, pada sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi pegunungan suci. Selama berabad-abad, negeri ini berkembang secara organik, tidak melalui penaklukan, melainkan melalui penyebaran pengaruh budaya dan filosofi damai ke wilayah-wilayah sekitarnya. Tokoh-tokoh penting seperti Ratu Puspanirmala yang memperkenalkan sistem pendidikan berbasis nilai luhur pada abad ke-7 SM dan Mahapatih Widirbumi yang menyusun konstitusi Nawadharma pada abad ke-12 SM memainkan peran krusial dalam membentuk identitas selaka negara. Periode keemasan selaka negara terjadi sekitar abad ke-5 hingga abad ke-10 Masehi, ketika filsafat Trihitakarana, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, menjadi landasan setiap aspek kehidupan. Perkembangan ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam arsitektur yang menyatu dengan lingkungan, pertanian berkelanjutan yang menghasilkan panen melimpah tanpa merusak tanah, dan sistem kesehatan holistik yang mengintegrasikan pengobatan tradisional dengan pengetahuan spiritual. Meskipun jarang berinteraksi dengan dunia luar, reputasi selaka negara sebagai negeri para dewa dan kesatria tersebar melalui para pengelana dan pedagang yang secara tidak sengaja menemukan jalur masuknya, menggambarkan sebuah masyarakat yang jauh melampaui zamannya dalam hal etika dan keberlanjutan. Bagaimana mereka menjaga kemurnian visi ini selama ribuan tahun adalah sebuah pertanyaan yang menggugah. Lalu, apa sebenarnya yang menjadikan selaka negara sebuah negeri para dewa dan kesatria? Intinya terletak pada definisi dan implementasi konsep selaka itu sendiri, yang dalam bahasa kuno mereka berarti harmoni yang abadi dan tak tergoyahkan. Ini bukan hanya tentang spiritualitas, tetapi juga tentang prinsip-prinsip fundamental yang mengatur setiap sendi kehidupan, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga interaksi antar individu. Mereka menerapkan sistem meritokrasi yang sangat ketat, di mana pemimpin atau dewa praja dipilih berdasarkan kebijaksanaan, integritas moral, dan kapasitas spiritual, bukan karena garis keturunan atau kekayaan materi. Sementara itu, kesatria tidak hanya merujuk pada prajurit, tetapi pada setiap individu yang memegang teguh dharma ksatria, kode etik yang meliputi keberanian, kejujuran, pelayanan, dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Cara kerja masyarakat selaka negara sangat menarik.
Seluruh sumber daya alam dikelola secara komunal di bawah pengawasan Dewan Bumi, sebuah lembaga yang terdiri dari para ahli lingkungan dan spiritualis, memastikan bahwa eksploitasi alam selalu seimbang dengan regenerasi. Misalnya, untuk setiap pohon yang ditebang, 10 pohon baru harus ditanam di tempat lain, dan penambangan mineral hanya diizinkan dengan metode yang minimal invasif. Aspek teknis dalam kehidupan mereka, meski sederhana, sangatlah efisien. Mereka mengembangkan teknik irigasi gravitasi yang memanfaatkan topografi alam tanpa membutuhkan energi eksternal, dan sistem sanitasi yang mengubah limbah menjadi pupuk organik. Prinsip fundamental mereka adalah Satyan Eva Jayate, kebenaran selalu menang, yang mendorong transparansi penuh dalam setiap keputusan dan tindakan, baik di tingkat individu maupun komunal. Ini adalah masyarakat di mana kebohongan atau penipuan hampir tidak pernah ada, karena konsekuensi sosial dan spiritualnya dianggap sangat berat. Meskipun fiksi, mari kita selami fakta dan statistik yang mungkin muncul dari Selaka Negara jika ia benar-benar ada, berlandaskan prinsip-prinsipnya yang unik. Studi komparatif modern, jika memungkinkan, mungkin menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup di Selaka Negara mencapai 98%, jauh melampaui rata-rata global yang hanya sekitar 60–70% menurut World Happiness Report 2023. Tingkat kejahatan di sana, berdasarkan catatan kuno yang disimulasikan, hampir nol, dengan kurang dari 0,01% insiden perselisihan besar per tahun yang membutuhkan mediasi Dewan Adat. Yang mengejutkan, rata-rata umur harapan hidup penduduk Selaka Negara bisa mencapai 120 tahun berkat gaya hidup holistik, pola makanan alami, dan sistem kesehatan preventif yang sangat maju, jauh melampaui Jepang sebagai negara dengan harapan hidup tertinggi saat ini. Data simulasi dari Selaka Environmental Index menunjukkan bahwa jejak karbon per kapita mereka adalah 95% lebih rendah dibandingkan rata-rata negara industri, sebuah bukti nyata keberhasilan prinsip pengelolaan sumber daya mereka. Bandingkan dengan fakta bahwa rata-rata jejak karbon per kapita global mencapai 4,7 metrik ton CO2 pada tahun 2022. Lebih dari itu, Selaka Negara diperkirakan mampu mendaur ulang atau menggunakan kembali 99% dari seluruh material yang mereka gunakan, sebuah tren yang menunjukkan nol limbah sebagai norma hidup. Ini adalah perbandingan yang mencolok dengan negara-negara maju yang bahkan dengan teknologi canggih pun masih bergulat dengan masalah limbah. Pola-pola ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan keharmonisan bukanlah angan-angan, melainkan capaian yang nyata ketika seluruh masyarakat berkomitmen pada prinsip-prinsip luhur. Dampak keberadaan Selaka Negara, bahkan sebagai konsep, memiliki implikasi mendalam bagi pemahaman kita tentang masyarakat ideal. Pengaruh terhadap masyarakatnya sungguh transformatif. Setiap individu didorong untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga spiritual dan moral, menciptakan populasi yang sangat berpendidikan dan berkesadaran tinggi. Secara ekonomi, sistem berbasis kebutuhan dan berbagi sumber daya menghilangkan kesenjangan sosial yang ekstrim, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses setara terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan tanpa perlu akumulasi kekayaan yang berlebihan. Lingkungan Selaka Negara akan menjadi oase hijau, sebuah bukti hidup bahwa manusia dapat hidup beriringan dengan alam tanpa merusaknya, mengurangi dampak perubahan iklim secara signifikan di wilayahnya. Manfaatnya jelas, masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan sejahtera. Tantangannya mungkin terletak pada bagaimana mempertahankan idealisme ini di tengah tekanan eksternal atau godaan materialistis yang mungkin datang dari dunia luar. Konsekuensi jangka panjang dari Selaka Negara yang fiktif ini adalah pembuktian bahwa peradaban yang didasari pada kearifan dan harmoni bukan hanya mungkin, tetapi juga superior dalam banyak aspek dibandingkan model peradaban yang berorientasi pada pertumbuhan material semata. Ini menginspirasi kita untuk mempertanyakan fondasi masyarakat kita sendiri dan mencari jalan menuju keseimbangan yang lebih baik.
Untuk lebih memahami, bayangkan sebuah contoh nyata dari prinsip Selaka Negara dalam aksi. Ada kisah tentang proyek pembangunan Danau Cahaya, sebuah inisiatif besar yang dilakukan Selaka Negara pada abad ke-8 Masehi untuk mengatasi kekeringan parsial di salah satu wilayahnya. Alih-alih mengalihkan aliran sungai secara paksa atau membangun bendungan raksasa, para dewan bumi dan insinyur mereka merancang sistem kanal dan penampungan air alami yang meniru aliran air tanah, menggunakan kontur bukit untuk mengalirkan air hujan dan mencairkan salju dari puncak gunung ke danau buatan dengan gravitasi murni. Proyek ini tidak hanya sukses mengatasi kekeringan, tetapi juga menciptakan habitat baru bagi flora dan fauna lokal, meningkatkan keanekaragaman hayati secara signifikan. Studi kasus lain yang tak kalah menarik adalah penyelesaian konflik pohon purba. Pada suatu masa, terjadi perselisihan antara dua klan terkait kepemilikan pohon raksasa yang dianggap suci, yang mana keduanya ingin menggunakan kayu dari pohon tersebut untuk membangun kuil masing-masing. Alih-alih berperang, para dewa praja memimpin proses meditasi kolektif selama 7 hari, yang menghasilkan kesadaran bahwa pohon tersebut adalah milik alam dan bukan milik siapapun. Sebagai gantinya, mereka sepakat untuk membangun kuil dari material yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan pohon tersebut sebagai pusat spiritual bersama, bukan sebagai sumber daya. Pembelajaran dari pengalaman ini adalah bahwa kebijaksanaan sejati dan penghormatan terhadap kehidupan mampu melampaui kepentingan pribadi, menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk alam itu sendiri. Melihat ke masa depan, jika Selaka Negara benar-benar ada, ia akan menjadi mercusuar bagi peradaban lain, menawarkan model alternatif untuk hidup yang berkelanjutan dan bermakna. Prediksi menunjukkan bahwa Selaka Negara mungkin akan terus menjadi pelopor dalam teknologi hijau dan filsafat kehidupan holistik, semakin memperdalam integrasinya dengan alam melalui pengembangan bioarsitektur dan energi eterik yang sepenuhnya bersih. Potensi perkembangannya tak terbatas, terutama dalam membuktikan bahwa kemajuan tidak harus selalu berarti konsumsi yang berlebihan atau dominasi atas alam, melainkan pencapaian harmoni yang lebih tinggi. Mungkin Selaka Negara akan menemukan cara untuk berbagi rahasianya dengan dunia luar secara bertahap jika umat manusia telah siap untuk menerima kebenarannya. Pada akhirnya, kisah Selaka Negara, negeri para dewa dan ksatria adalah lebih dari sekadar legenda. Ini adalah cerminan dari potensi tertinggi manusia untuk hidup dalam keseimbangan sempurna. Ini mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati sebuah peradaban tidak diukur dari kekayaan material atau kekuatan militer, melainkan dari kedalaman kebijaksanaan, integritas moral, dan harmoni yang tercipta di antara semua entitas kehidupan. Jadi, pertanyaan reflektif untuk kita semua adalah, apa yang bisa kita pelajari dari rahasia Selaka Negara untuk membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk seluruh planet ini? Matur suwun telah menonton.